tapi seperti hilang. Ku harus merelakan engkau pergi. Aku terima setelah setelah. Terima kasih udah mampir. Oke, teman-teman media, hari ini launching single terbaru dari Angga Chandra. Hitmaker ya? Ya nggak? Lagu-lagunya meledak terus. Insya Allah untuk pendengar cerita juga bisa pecah kayak lagu sebelumnya kan? Detail di dalam setiap musik, baik dari detail apapun, detail musik, mixing, mastering, sampai ke video klipnya, karena aku direct sendiri. Jadi beberapa kali hal yang tidak puas pasti aku akan revisi terus. Ditambah keinginan yang sangat kuat di lagu ini biar bisa menyampaikan ke banyak orang, jadi membutuhkan proses yang sangat lama. Ditambah juga mood yang kadang ketika dengarkan lagu di posisi yang tidak bagus, biasanya bikin bahwa aransemen lagu ini juga kurang gitu, entah baik dari suara, entah baik dari mixing. Bahkan proses untuk mendengarkan lagu ini pun banyak tahap ya. Selain di audio monitor yang bagus, aku dengarkan juga di berbagai mobil, dan aku dengarkan juga di berbagai jenis handphone ya, agar bisa didengarkan tuh enak di setiap device gitu. Terus kenapa ragu? Karena selama ini aku memakai laguku sendiri dan memakai feelingku sendiri. Nah, pada saat ini benar-benar aku percayakan semua ini kepada Mas Budi, dan aku kepercayakan kepada teman-teman semua yang aku percaya untuk hearing lagu. Dan sebenarnya ada 3 lagu yang aku tawarkan, yang aku dengarkan, tapi dari 20 sampai 30 orang, 80%-nya memilih pendengar cerita untuk dirilis. Jadi aku cuma berharap kalau feelingku kali ini salah, dan semoga feeling teman-teman semua di sini benar, dan lagu ini bisa diterima banyak orang. Itu. Ya, izin ya tanya Sandal. Yang pasti pertama selamat dulu atas lagu ini, singlenya Pendengar Cerita. Kalau dari judul sih memang sebenarnya ini kayaknya Angga Chandra banget ya. Angga Chandra banget gitu loh. Karena hitsnya rata-rata memang ya tipe-tipe seperti ini gitu kan. Ciptaannya siapa? Mas Dudi Yusri ya, Mas Dudi. Jadi udah tahu lah, udah temenan lama, mungkin jadi ketahu karakternya. Kebetulan dia ipar saya. Serius beneran ini. Oh, iya? Beneran. Kebetulan dia ipar saya. Pantesan. Ini sebenarnya inspirasi lagunya ini seperti apa? Apakah pas lihat atau dengar atau kemarin sempat lihat video klip lagu-lagunya terus terpikirkan untuk membuat lagu ini spesial untuk Mas Angga gitu ya? Yang pertama itu. Yang kedua, ini mungkin antara relate nggak relate sih sebenarnya, tapi berhubung sekarang lagi rame gitu ya, mungkin sedikit boleh dong berpendapat gitu. Ini kan soal pencipta, soal penyanyi, ini kan lagi rame nih. Sementara yang sekarang dinyanyikan Pendengar Cerita ini kan bukan ciptaannya Mas Angga gitu loh. Nah, ini sama Mas Dudi gimana? Salamannya udah sampai mana gitu tuh ya? Jangan sampai nanti ada masalah lagi nih soal royalti segala macam. Itu aja sih. Setelah ini udah nggak boleh bawain lagu lagi kok, Pak. Oh, sini doang. Tenang. Kemarin kita udah kasih nasi padang setiap hari, jadi dia nggak butuh lagi. Ya intinya sih gue bikin lagu ini pertama nulis tuh dapat tagline-nya Pendengar Cerita. Cuma dapat kata-kata itu akhirnya kita kembangin, dan kebetulan gue merasa karena sebelum ini pun gue udah menurut gue tahu lah karakternya Angga, kalau bawain lagu ini kayaknya enak gitu. Makanya waktu itu bikin lagu ini memang khusus buat dia, meskipun pada saat pertama diajukan ke dia no respon gitu, mungkin lagi sibuk dan sebagainya. Akhirnya gue kembangin ceritanya, dibikin dramanya dan sebagainya. Itu aja sih ngalir. Terus kalau untuk apa namanya yang sedang ramai sekarang antara pencipta lagu dan kita aman kok. Aku boleh nambahin nggak tentang pencipta lagu? Sebenarnya keributan ini tuh dilandaskan oleh pembagian yang tidak transparan terhadap pencipta lagu dan penyanyinya. Jadi harusnya kedua kubu artis ini tidak saling ribut. Kedua kubu pencipta dan penyanyi ini nggak ribut. Harusnya yang kita ributkan dan kita bersatu bersama adalah untuk LMK-nya.
yang selama ini memang tidak transparan atas pembagian hak royalti terhadap pencipta dan penyanyi. Menurutku itu sih sebenarnya. Klipnya udah jadi? Video klipnya sudah jadi dan sudah tayang sekarang di YouTube, jadi teman-teman semua bisa nonton langsung. Oke. Ya. Ya, ini kan biasanya kalau judulnya pendengar cerita, kemudian juga isinya kurang lebih sangat-sangat puitis gitu ya. Ya. Untuk proses klipnya sendiri, ini butuh yang ngobrolnya lagi, kemudian secara konsep sampai dengan disetujui konsepnya seperti yang sekarang sudah tayang. Ini berapa lama prosesnya? Prosesnya untuk video klip 2 bulan karena aku mencari talent yang benar-benar cocok. Kebetulan talentnya kita pakai Ashraf Jamal, kalau teman-teman semua kenal namanya Atap, sering dipanggil Atap. Dan salah satu tiktokers dan pesinetron terkenal juga namanya Putri Ziani. Kalau kalian search di TikTok juga udah muncul, dan kebetulan mereka orang-orang acting yang sangat simple ya, dikasih skrip dan lain-lain itu mereka sangat jalan karena di video klip pasti teman-teman tahu tidak terlalu banyak dialog, jadi mereka hanya bermain ekspresi. Dan kebetulan di Indonesia tuh sekarang lagi terkenal namanya MVP, jadi musik video yang tidak terlalu ribet, yang harus ada adegan apa, jadi sesuatu hal tuh bisa kita bikin secara hiasan gitu, jadi biar orang paham terhadapnya. Jadi dalam video klip kayaknya tidak ada kendala apapun karena directornya saya sendiri, penulis ceritanya saya sendiri. Ada target mungkin ditonton berapa orang dalam 1 kali 24 jam ini? Gak ada target tertentu, intinya launching ini jalan mulus aja, cukup itu. Bismillah. Bismillah. Oke, sekali lagi terima kasih dan sukses untuk Anda. Terima kasih Mas. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk launching singlenya Terima kasih. Pendengar Cerita ya. Mas, saya sih mau nanya, penasaran gini, setelah kemarin satu lagunya sempat ramai penontonnya, untuk Mas Angga sendiri ada nggak perubahan sebagai seorang musisi gitu ya, dengan beberapa bikin lagu ternyata dia naik. Nah, perubahan-perubahan apa yang akhirnya dirasakan Mas Angga? Terus yang kedua Mas, Bogor sih saya tahu lah banyak musisi-musisi bagus dengan materi yang bagus, tapi banyak juga yang dulu-dulu kan musik mereka hanya enak didengar nih saat didengar di radio atau di tapi saat mereka panggung biasanya penonton jadi melihatnya nggak semanis yang ada didengar di radio atau yang lainnya. Nah, Mas Angga sendiri untuk pembuatan lagu ini kan kebanyakannya kan ini lagu-lagu yang tema-tema cinta yang akhirnya orang dengernya kadang di FTV, kadang di ini. Nah, secara panggung gimana Mas? Di panggung, apakah ada perubahan-perubahan dalam aransemen musiknya? Jadi bisa lebih mengajak penonton atau apa gitu Mas? Makasih Mas. Oke. Yang pertama perubahan dalam hidup ya. Kalau di lagu Sekecewa itu aku merasakan perubahan yang sangat besar. Karena apa? Karena untuk pertama kalinya laguku naik yang aku produce sendiri dan memiliki agregator sendiri dan mengurus publishing sendiri. Karena selama ini di label, jadi aku nggak tahu sebenarnya sharing yang sebenarnya seperti apa. Seperti Sampai Tutup Usia, kalau kita mau compare ke Sekecewa itu, sebenarnya Sampai Tutup Usia itu lebih booming daripada Sekecewa itu. Mungkin teman-teman semua pernah dengar dulu lagu Sampai Tutup Usia, tapi hasil yang didapat tidak merubah banyak kehidupanku. Tapi Sekecewa itu sangat merubah ya, walaupun kita tetap tidak tahu sebenarnya hasilnya berapa, tapi setidaknya itu jauh berkali-kali lipat dari penghasilan lagu yang sama yang aku compare seperti Sampai Tutup Usia dan Sekecewa itu. Sebenarnya perubahannya sangat besar sekali, dan yang pasti semakin mengerti bahwa industri musik ini sangat cocok banget untuk teman-teman semua yang mau fokus ataupun berkarir di sini, karena selain dari digital, kalian pun bisa mengembangkan branding diri kalian untuk perform misalkan kayak off air, iklan ataupun soundtrack film dan lain-lain. Itu sangat menjanjikan sekali, asalkan fokus dan sedikit belajar tentang gimana mendistribusikannya dengan benar, termasuk mengundang teman-teman semua, teman-teman media semua yang ada di sini. Nah, lalu tadi pertanyaan kedua apa Mas? Oke. Jadi jujur laguku tuh mellow semua. Jadi makanya mungkin teman-teman semua tadi dengar aku cek sound lagu Sampai Tutup Usia itu sangat berubah sekali menjadi pop rock gitu, dan itu dibantu sama teman-teman Himalaya semua yang di belakang. Himalaya suara mana?
Jadi Himalaya ini adalah salah satu band season player yang sudah mengiringi banyak artis besar, termasuk banyak lah ya yang lain yang nggak harus disebutin ya, nggak harus disebutin. Jadi mereka membantu saya dalam mengaransemen, terus membuat flow dari sebuah show dalam 1 jam untuk menarik ditonton dan untuk bisa mengangkat crowd yang ada. Seperti opening tadi ada Bidadari Itu Nyata, Sampai Tutup Usia. Nah itu semua 2 lagu itu lagu-lagu slow semua. Bahkan Sampai Tutup Usia dan Bidadari Itu Nyata tuh lagunya cuma gitar dan piano doang bahkan. Tapi kita bikin gimana caranya biar bisa orang untuk wah ini aransemen baru nih, lagunya ternyata agak fresh juga ya. Nah biasanya kita selingin dengan lagu slow 2-3 lagu di tengah. Lalu di belakang sebenarnya saya tuh pernah rilis lagu yang berjudul Tunggu Abang Pulang. Tunggu Abang Pulang ini semi-semi goyang lah ya. Jadi dia kayak ketukannya tuh jarang pulang bukan maunya abang. Jadi bener-bener kayak bisa goyang lah, bisa mengangkat banyak crowd yang ada. Semoga lagu ini juga didengar banyak orang ya, jadi biar lebih enak lagi gitu sih sebenarnya. Cukup dengan aransemen yang kita perbarui gitu aja. Lagu temanya nggak dari kisahnya tadi ya, nggak. Karena yang tadi gue bilang, gue dapet tagline-nya pendengar cerita, akhirnya kita eksploitasi dari kita lebarin, itu aja sih. Lebih ke cerita yang sedang banyak relate sekarang, orang jadi pendengar cerita, curhat, ternyata dipikirnya sukanya sama dia, ternyata enggak. Oke, jadi di 10 kota mas? Di 10 kota? Iya, Jawa Sumatera. Jawa Sumatera, di Kalimantan ada 2 kota. Tadi apa ya pertanyaan itu? Oh album ya? Sebenarnya aku udah keluarin album pertama, itu hanya sebuah cerita di tahun 2003 sampai 2004, termasuk Sekecewa Itu juga udah masuk sana. Dan sepertinya 2 tahun ke depan aku akan fokus di rilisan single dulu. Dan melihat beberapa materi sebenarnya sudah dipersiapkan sekitar 4 materi lagi, dan doain aja semoga ada album dan bisa undang teman-teman semua lagi untuk datang ke acara itu. Terus sih, terima kasih.